klasik buat saya ya. Sebab ketika manusia sadar akan dirinya, sadar hidup ya, pertanyaan awal yang muncul itu tentang kehidupan itu sendiri. Saya ambil rujukan dari bahasa Inggris. Asal kata spiritual itu kan, kata dasarnya itu spirit. Spirit itu kalau kita terrujuk ke dalam bahasa Inggris, artinya bisa menyemangati, ya, bisa semangat atau penyemangat, bisa juga hidup. Oke. Tubuh atau manusia seutuhnya itu ada 3 item atau 3 unsur yang membuat manusia menjadi berfungsi sebagai manusia seutuhnya. Kalau saya ibaratkan, Anda yang sering memakai gadget ya, handphone, apa menurut Anda yang membuat handphone itu berfungsi sebagai handphone? Ada 3 unsur di situ. Ada daya, kemudian ada operasional sistemnya yang menjalankan berbagai macam aplikasi. Jadi kalau dalam bahasa komputernya itu perangkat lunak, dan kemudian ada perangkat keras termasuk kemasan tubuh handphone itu. Dengan kemudian handphone pun berfungsi sebagai handphone yang kita pakai sekarang ini. Begitu pun tubuh manusia. Ada daya yang menghidupinya. Kemudian ada ruh. Maksud saya ada pikiran yang menjalankan hidup dalam dimensi materi, dan untuk bisa berada di dalam dimensi materi ada tubuh materi. Jadi spiritual itu sebenarnya adalah hidup, yang menghidupi. Jadi saya sepakat kalau manusia adalah makhluk spiritual, baik dengan khusus dia belajar spiritual itu sendiri, ya, ataupun tidak belajar. Jadi spiritual itu adalah hidup. Spiritual itu adalah hidup menjadi diri sendiri. Jadi spiritual itu saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa spiritual itu hanya menjadi diri sendiri saja. Karena hidup itulah kesadaran, hidup itulah sejatinya ingsun kalau dalam bahasa Jawa kan. Hidup itulah diri aslinya kita yang dicetuskan oleh Sang Hyang Hidup. Kalau dalam bahasa yang sering saya sampaikan di Facebook itu kan kesadaran murni. Demikian. Tadi spiritual sudah kita bahas, arti dan kesimpulannya demikian. Postmodernisme biasa disingkat posmo. Sebenarnya ini melengkapi modernisme. Jadi modernisme yang belum selesai dilengkapi oleh pemikiran posmo. Saya ulangi ya. Pemikiran modernisme yang belum selesai, ya, kemudian dilengkapi oleh pemikiran postmodernisme. Postmodernisme ini bukan satu tujuan, tapi justru memayungi berbagai macam prinsip keilmuan dan konsep pemikiran. Istilah ini pertama kali banyak dipakai oleh para ahli filsafat dan para ahli ilmuwan untuk
menidakkan atau menolak pemikiran modernis dan modernisme yang tidak menjawab atau belum selesai. Sekali lagi ya, pemikiran-pemikiran ini muncul untuk menolak atau menidakkan pemikiran-pemikiran modernisme yang belum selesai atau melengkapi. Jadi saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa postmodernisme adalah pasca daripada modernisme. Singkatnya pasca modernisme. Jadi spiritual postmodernisme itu lebih lebih diartikan sebenarnya adalah spiritual pasca modernisme. Kemudian tidak perlu, menurut saya tidak perlu ilmu khusus ya, tidak perlu juga mempelajarinya, karena tadi di awal sudah kita bahas bahwa spiritual itu adalah hidup itu sendiri. Nah, jadi proses hidup justru adalah perjalanan spiritual itu sendiri, dari mulai brojol lahir sampai mati. Artinya proses spiritual itu tidak ada hasil akhir, tidak ada kesimpulan akhir sebetulnya, sampai dihentikan oleh kematian. Karena spiritual itu adalah hidup itu sendiri, atau spiritual itu adalah perjalanan atau proses hidup sebagai seorang anak manusia atau sebagai seorang manusia ya. Ada beberapa, untuk Indonesia yang lebih kental itu adalah spiritual religi dan spiritual budaya. Sebenarnya religi ini juga berangkat daripada budaya. Budaya itu kan muncul dari rasa dan karsa manusia, termasuk agama. Muncul dari rasa dan karsa manusia, ya, termasuk religi. Ya. Nah, baik spiritual religi maupun spiritual budaya untuk di negara kita ya, di Indonesia ini, itu sangat mendasari bentuk dasar pemikiran rakyat, pemikiran orang-orang Indonesia, terutama spiritual religi. Bentuk dasar inilah yang kemudian, bentuk dasar pemikiran ini yang kemudian memunculkan logika-logika baru dari berbagai kehidupan yang dijalani. Jadi spiritual itu tidak perlu pelatihan khusus, tidak perlu juga berlatih, belajar khusus, tidak perlu. Tidak perlu, karena hidup kita itu adalah spiritual, perjalanan hidup kita itu adalah spiritual. Pengalaman selama kita hidup adalah spiritual, pemikiran kita adalah spiritual. Demikian. Oke, buat Anda-Anda yang mungkin punya pertanyaan ya, tentang hidup Anda, tentang spiritual, tentang berbagai macam prinsip ilmu, termasuk spiritual religi mungkin, spiritual budaya, Anda boleh bertanya, yang nantinya akan kita bahas di video-video selanjutnya.